Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, sambil menunggu yang lain hadir, Bapak ucapkan selamat berjumpa dengan Yaya WS di YouTube Yaya WS Channel dalam acara PJJ Live Streaming Dasar Apresiasi dan Kritik Seni Rupa yang diarahkan kepada dua dimensi. Sementara yang hadir baru, jadi kita menunggu sebentar, baru 136 orang. Kasihan kalau kita mulai, padahal Bapak sudah sampaikan jangan sampai telat ya. Diharapkan Anda standby, utamanya agar bisa membahas materi dengan sebaik-baik dan tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rob sekalian alam, tiada yang wajib diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita selalu mohon ampun, mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dilindungi dari segala mara bahaya, dilindungi dari wabah corona, dan kita diberi nikmat hidayah yang tidak terputus sehingga kita bisa membaca hikmah-hikmah dari semua nikmat dan bencana yang diberikan atau disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan wabah corona, segera diberi kesembuhan, dan saudara-saudara kita yang sedang tidak sehat atau sakit, Allah memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita semua. Syukur alhamdulillah, syukran binikmatillah, kita selalu bersyukur kepadanya dan kita selalu meminta ampun kepadanya atas segala kelemahan kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya. Yang kedua, salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada kerabatnya, sahabatnya, tabi'innya, dan kepada kita sebagai umatnya, sehingga kita mendapat syafaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ananda semua, Bapak bersilaturahim kepada Ananda semua. Mudah-mudahan Ananda bisa menerima dengan baik suara dan gambar dari Bapak. Bapak kenalkan sekali lagi, panggil saja Bapak Yaya WS, yang karena wabah ini kita jarang bertatap muka. Mudah-mudahan kalau ketemu di jalan bisa bertegur sapa dengan Bapak. Sebelum kita mulai ke materi, maka harapannya Anda semua bisa menerima materi ini ya sebagai kelanjutan dari materi yang berupa PDF minggu yang lalu ya, dan juga sebagai kelanjutan yang pertama sekali yang berupa animasi ya, terus modul itu sebagai bahannya. Dan ini kita bahas yang materi kemarin berupa PDF-nya, kita bahas sekarang dan tolong diingat kembali gitu ya. Anak-anak semua, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan indikator pembelajaran. Yang pertama, setelah belajar, siswa mampu mengidentifikasi, membedakan, membandingkan berbagai karya seni rupa dua dimensi berdasarkan ragamnya, fungsinya, fungsi bagi seniman dan bagi orang lain, simbol-simbol yang digunakan, tema apa saja yang diangkat, unsur-unsur seni rupa yang digunakan, medium, yaitu alat, bahan, dan teknik yang digunakan, apa saja. Nah, itu semua harus diapresiasi, diangkat, digali dari karya seni rupa yang kita apresiasi. Sebelumnya, mari kita lihat tata konsep jenis karya seni rupa dua dimensi. Karya seni rupa itu terbagi dua, yaitu karya seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi. Itu berdasarkan ragamnya. Yang kita bahas sekarang adalah seni rupa dua dimensi. Itu dapat berupa seni murni dan seni rupa terapan. Di mana seni murni itu diantaranya adalah drawing, relief, seni lukis, seni grafis. Sedangkan seni rupa terapan itu dapat berupa seni kriya dan desain. Nah, di mana kriya itu berbagai macam jenisnya. Anda tahu seni kriya itu apa saja, dan desain itu apa saja, di antaranya desain poster, desain ilustrasi, logo, dan motif kain. Itu semua sudah dibahas pada kelas 10
dan kelas 11. Berikutnya, di dalam mengidentifikasi karya seni rupa, maka kita juga harus tahu peta konsep jenis berkarya seni lukis. Ananda semua, di dalam konsep jenis berkarya seni lukis, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya sketsa atau rancangan dan alat serta bahan. Di mana bahan itu sendiri itu dapat berupa bahan penunjang atau aplikasi, bahan pembantu, dan bahan pokok. Di mana semua bahan itu dapat berupa bahan keras, bahan lunak, bahan padat, dan bahan cair. Itu untuk bahan. Sedangkan dalam segi alatnya, maka ada pembagian alat manual, alat semi manual, dan peralatan masinal atau mesin. Sedangkan untuk tekniknya itu dapat berupa teknik kuas, teknik gores, dan teknik tempel. Yang kesemuanya itu saling berhubungan dan saling menentukan bahannya apa, tentu berbeda juga alatnya. Kalau bahannya berbeda, alatnya juga berbeda, tekniknya juga berbeda. Jadi saling ketergantungan, saling berhubungan. Tentu itu semua perlu pemilihan yang tepat agar kerja kita mudah, cepat, dan hasilnya maksimal. Sehingga karya seni kita bernilai artistik atau estetik dan bisa bernilai apakah itu nilai guna atau nilai hias. Anda semua di dalam mengapresiasi dan mengkritisi karya seni rupa, ada proses mengidentifikasi karya seni rupa itu sendiri. Di mana untuk mengidentifikasi ada prasyarat yang harus dikuasai atau dipahami atau dimengerti oleh apresiator atau kritikus itu sendiri. Agar apa yang kita apresiasi, kita kritik tepat secara objektif dan bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Di antaranya adalah prasyarat itu adalah yang pertama adalah wawasan seni, yang kedua adalah unsur-unsur seni rupa baik visual maupun non visual, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah seni rupa, di mana merupakan ilmu untuk mengelola atau mengorganisir unsur-unsur seni rupa itu sendiri. Itulah prasyarat yang harus dikuasai, dan itu semua sudah diajarkan di kelas 10 dan di kelas 11, bahkan di SMP. Yuk, Anda semua, kita mulai belajar mengkritisi dan mengapresiasi karya seni rupa. Sangat mudah. Yang pertama, kita akan mengkritisi karya yang berjudul Dayak Dance, yaitu karya pelukis Ahmad Ghani, seorang pelukis asal Balikpapan. Dan kebetulan, kalau tidak salah, beliau pernah bareng pameran pada sebuah pameran besar Kalimantan Timur di Samarinda bersama Bapak ketika Bapak berada di Kalimantan Timur. Ya, pertama-tama kita amati karya ini secara menyeluruh dulu. Lalu kita langsung mengarah kepada hal-hal yang harus kita gali, kita ungkap dengan poin-poin yang sudah Bapak siapkan dan akan Bapak pandu. Yuk kita mulai. Kita mulai dari mengapresiasi atau menelaah dari ragam
simbol, jenis, dan seterusnya. Yang pertama, kita lihat ragam dari lukisan tadi yang berjudul Dayak Dance itu merupakan ragam seni rupa 2 dimensi dan seni murni masuknya. Kenapa? Ya 2 dimensi jelas lukisan, ya seni murni karena ini adalah semata-mata hanya sebagai ekspresi diri saja dan bagi seniman itu sebagai ekspresi nilai-nilai estetika. Sedangkan bagi orang lain yang melihatnya adalah sebagai hiasan atau hiburan, biasa disebut juga sebagai fungsi rekreasi. Yang kedua, fungsinya tadi katakan adalah sebagai hiasan. Jadi ini adalah hubungannya dengan seni murni, gitu. Kalau seni murni pasti hiasan begitu ya. Yang ketiga, berdasarkan waktunya dan karakter dari lukisan itu, maka lukisan Dayak Dance termasuk lukisan modern. Ya. Berikutnya, simbol yang dipakai oleh Ahmad Ghani, diantaranya di sini ada ya, pemuda Dayak, laki-laki, ada gadis Dayak. Di mana ini gadis ini, Dayak ini adalah merupakan sub etnis Dayak Kenya, di mana suku Dayak itu terbagi sekitar 40-an sub suku atau sub etnik. Di antaranya ini adalah lukisan tentang suku Dayak Kenya atau sub etnis Dayak Kenya, ya, gitu. Ini simbol-simbolnya yang dipakai ada pemuda, pemudi, ya, ada kliau, ini kliau namanya, ya, tameng bahasa Sundanya, ada mandau atau parang, ya, memakai bluko, ya, ini bluko namanya topinya ini, bahasa Dayak bluko, dan ada gong. Nah, kita lihat ada sesuatu yang aneh di sini, ya, di mana di sini ada orang laki-laki ya sedang menari, ya narinya tari perang, di mana perempuannya sedang menari juga tari gong, ya, yaitu menari di atas gong, ya. Nah, sedangkan ini perempuan ini sosoknya adalah sepotong. Nah, sepotongnya lagi di sini di atas, ya ke bawahnya. Nah, ini sambungan di sini. Ini sebuah apa namanya format visual yang sangat bagus sekali dari Ahmad Ghani, sehingga dia menggambarkan sosok manusia sedang berdiri, tetapi formatnya tidak portret, tidak berdiri format lukisannya itu. Ya. Bahkan ini persegi, ya, segi 4 kanvasnya itu, tidak portret, tidak berdiri. Ya, jadi lukisannya tetap segi 4, ya, tidak panjang, tidak berdiri, menenggak, ya. Jadi tetap di dalam kesegi-empatan kanvas ini, ya, dia bisa melukiskan perempuan atau orang ini secara keseluruhan. Ini atas, ini bawah. Bagian bawahnya kelihatan jelas, bagian atasnya kelihatan jelas. Ini sebuah penataan objek dan unsur-unsurnya di dalam sebuah format lukisan itu bisa disebut dengan komposisi. Karya Ahmad Ghani ini sangat unik komposisinya, ya. Dia sangat jeli meletakkan objek-objeknya. Secara visual, simbol-simbolnya tadi ada juga di sini, ya. Ini ada bulu burung enggang, ya, sebagai aksesoris menari perempuan, ya. Dan juga yang lain ada kalung, ini simbol-simbol, dan ada motif-motif ornamen hias Dayak Kenya. Ini motif orang namanya, ya. Motif orang, ya. Gitu. Ya, ada motif orang, ya. Ini motif orang juga, ya. Gitu. Dimana motif ini adalah punya filosofis tersendiri bagi seorang Dayak Kenya, ya. Kita lihat segi pewarnaan, ini seperti tumpang tindih. Objeknya ditumpangkan, ya. Ini tumpang tindih, ya. Seperti transparan. Ini motif pada baju penari perempuan. Ada tembus kelihatan walaupun